Menyaksikan sesi keynote lecture dengan topik Artificial Intelligence in Healthcare oleh para pembicara kita, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, MSI, Spesialis Forensik Konsultan, yang akan membawakan materi berjudul Ethical and Medical Legal Challenge of Artificial Intelligence in Healthcare. Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Spesialis Forensik Medical Legal Konsultan. Berikut CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Spesialis Forensik Medical Legal Konsultan, menyelesaikan pendidikan tinggi dan profesi dokter dan juga dokter spesialis dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga mengikuti fellowship on bioethics, social justice and health dari School of Law University of Washington tahun 2010. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2017. Beliau saat ini sebagai anggota Research Biobank FKUI dari tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian beliau sebagai Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medico Legal FKUI RSCM tahun 2017 sampai sekarang. Beliau juga menjadi Ketua KSM Kedokteran Forensik dan Medico Legal RSCM dari 2020 sampai sekarang. Kemudian beliau sebagai Kepala Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah RSCM tahun 2021 sampai sekarang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Ade Firmansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Dr. Sari selaku MC. Pada siang hari ini, pada sesi plenary ini, saya merasa terhormat untuk bisa memoderatori guru saya dan sekaligus promotor saya untuk S3, yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, Spesialis Forensik Medical Legal, SH, MSI, DFM. Semua sudah sangat, beliau ini sudah sangat terkenal dan sudah luar biasa sepak terjangnya dalam bidang pengembangan bioetika, kedokteran, maupun sebagai guru besar ilmu kedokteran forensik. Dan sekarang memang beliau masih kami minta tolong untuk memegang jabatan sebagai Ketua Program Studi SP1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal di FKUI. Beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi dan pernah juga menjabat sebagai Kepala Badan Litbangkes Kemenkes. Kami tanpa berpanjang waktu, kita semua sudah paham tentang Profesor Agus Purwadianto. Kami persilakan Prof. Agus Purwadianto untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Dr. Ade yang saya hormati, Dr. Sari, dan seluruh hadirin, teman-teman sejawat yang saya muliakan. Pertama, kehormatan untuk saya bisa menyampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi satu insight. Kenapa? Karena masalah artificial intelligence itu sesuatu yang baru. Izinkan saya sampaikan slide-nya ya. Jadi, apakah bisa dilihat slide saya? Tampak Prof, tidak slideshow. Ya. Baik, jadi dapat satu judul seperti ini dan mudah-mudahan ini relevan dengan kita semuanya dan khususnya teman-teman yang bergerak di pelayanan kesehatan termasuk juga forensik dan medical legal. Ya, jadi satu urutan diskusinya adalah seperti ini. Pertama adalah ringkasan karena saya khawatir nanti banyak pembicaraan, jadi saya mulai dengan ringkasannya dulu. Ya, bahwa kita akan menjadi masyarakat yang lebih rentan ya, dengan artificial intelligence. Kemudian beberapa prinsip bioetik dan ruang lingkupnya yang kaitan dengan isu-isu etik dan medical legal. Kemudian juga adalah concern untuk kita menggunakan sesuai dengan satu masyarakat yang sudah mature, sudah matang secara bioetik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan, serta juga isu-isu yang terkait dengan masalah malpraktek dan kesimpulan. Ya, jadi ringkasan pembicaraan seperti ini. Jadi kalau kita lihat bahwa implikasi bioetik dari artificial intelligence itu adalah terkait dengan future medicine ya. Jadi kita lihat di sini adalah bahwa artificial intelligence tidak berdiri sendiri karena dia akan menggunakan konsep machine learning dan juga dari big data termasuk juga
tadi biobank ya, karena kita adalah bergerak di dalam lapangan biomedik. Dan tentu saja bioetika akan membingkai kita mulai dari metode yang untuk pembenarannya, prinsip-prinsipnya tadi, kemudian juga diagnosis atau dialog dengan multidisiplin, yang akhirnya kita akan membuat satu rekomendasi yang ini akan ditentukan oleh maturitas atau kematangan para punggawa-punggawa yang ada, termasuk healthcare profesional dan juga masyarakatnya. Ya, dan kemudian ada satu policy kebijakan umum ya atau publik, tentu adalah apakah sudah siap atau dalam satu penerapannya ya. Dan di sini tentu saja ini akan banyak diskusi nanti tentang kerentanan publik serta di dalam public service sendiri, apakah nanti akan menyelenggarakan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bermanfaat maupun yang adil. Dan kita menghadapi future medicine seperti ini, ada 4P ya, precision, predictive, preventive, dan participatory medicine. Nah, kita tahu bahwa etika kedokteran itu sebenarnya luas, dan tentu saja mulai dari micro level di sini, macro level, dan juga meso dan makro level. Dan kita menyadari dari beberapa pemahaman kita bahwa etik dan disiplin dan hukum itu akan menyatu, dan juga bisa juga dipandang terpisah ya. Dan oleh karena itu kembali lagi untuk satu hal yang kita harus laksanakan, tentu saja karena kita juga harus terkait ke posisi kita sebagai warga negara, tentu saja kita ada ideologi negara, tentu saja dalam konteks Pancasila yang di konteks global, policy pemerintah dan juga nilai-nilai profesi, dan ini akan membingkai untuk inspiratif dan memberdayakan dan mempedomani satu pelayanan-pelayanan yang ideal ya dalam bidang kesehatan ya. Nah, kita tahu kesehatan juga ada public goods dan juga private goods ya tentu saja. Nah, situ sekali lagi ini akan menjadi satu persoalan ketika nanti apakah akan diterapkan juga pada universal health coverage ya. Itu akan menjadi banyak diskusi-diskusi yang harus kita jelaskan atau kita selenggarakan. Kemudian kita juga tahu bahwa bioetika itu adalah memang sesuai dengan definisinya, itu adalah memang akan banyak menampung banyak satu pemahaman bersama ya, mulai dari metodologinya sampai prosedurnya, dan juga tentu saja bagaimana kita harus menggunakannya secara multidisiplin, mengawal satu perkembangan di dalam teknologi dan sebagainya, yang pada akhirnya juga kita harus melakukan satu refleksi ya, dan kita sama-sama memahami bahwa ilmu kedokteran adalah basisnya adalah IPA, tapi juga kita harus prakteknya adalah IPS. Oleh karena itu kembali lagi adalah ada satu kreativitas, tetapi kembali lagi ketika kreativitas ini dilakukan pasti harus ada keseimbangan, keadilan oleh masyarakat yang major ya. Dan ini sama, jadi adalah bioetika adalah bisa new disiplin, dan kita juga sama-sama sepakat karena ini adalah sudah kita pilih di undang-undang pendidikan kedokteran kita ya sebagai pilar keempat, dan akan membingkai satu peradaban ya, bukan saja sekedar cuman ethical, legal, social implication saja. Jadi memang harus kita lakukan satu pematangan dan pemantapan bioetika tersebut sebagai pilar baru. Dan dari sisi konsepnya, dari 4 kaidah dasar bioetik yang sudah dikenal dari Beauchamp dan Childress itu, kemudian dalam kaitan dengan UNESCO, kemudian juga lebih ke arah makro, dan ini akhirnya juga bioetika akan merambah ke kebijakan publik ya. Ini adalah jelas ke sana arahnya. Nah, kalau kita bicara tentang artificial intelligence, kita punya model itu yang dinamakan robot yang canggih, itu Sophia ya, yang katanya sudah punya warga negara Arab ya, yang waktu itu sudah pernah juga berkunjung ke Indonesia ya. Dan kelebihannya mesin canggih tadi itu memang ada kelebihan tapi juga ada kekurangan. Kita juga memahami contoh kekurangannya adalah atau keterbatasannya adalah bahwa expert system yang dikembangkan melalui artificial intelligence itu adalah binary ya, algoritmik. Dengan demikian ketika dihadapkan dengan kompleksitas bahasa, ini bahasa termasuk bahasa masyarakat ya, misalnya contoh masuk angin dan sebagainya ya, itu di budaya tertentu ya. Kemudian juga bahasa medis ya dengan simptom klinis, tentu saja ini akan menjadi problem. Apakah
artificial intelligence itu akan diamati dia perilakunya sebagai manusia, ya, kemudian dia memahami tentang bahasa tadi, bukan cuma simbol saja, karena sering komputer memahaminya adalah simbol tapi tidak ngerti maknanya, ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari simbol dan juga keinginan masyarakat yang secara subjektif yang juga bisa berubah, karena kita juga paham ya tentang apakah keluhan masyarakat itu adalah dipengaruhi oleh lingkungan dan sebagainya, atau yang kita kenal dengan prognostikasi, ya, dan juga empati, dan juga yang ada relasi kasih sayang, tentu saja akan menjadi persoalan yang besar, ya. Dan kita juga memahami bahwa karena kedokteran itu luas, belum tentu semua penyakit akan diutamakan di dalam artificial intelligence tersebut. Dan inilah letaknya bangsa yang mengembangkan itu, dia akan lebih menguasai. Kenapa? Karena sesuai dengan pola penyakit yang ada di tempat mereka, ya. Jadi sebagai contoh, kalau tropical medicine belum tentu nanti mereka memahami seperti malaria dan sebagainya. Dan kemudian datasetnya tadi juga, katakanlah, apakah artificial intelligence itu akan mampu membuat peta dari pola-pola tingkat kesadaran masyarakat secara individu, ya, karena kita juga lihat bahwa subjektivitas itu yang otentik itu bisa berbeda tiap-tiap orang. Nah, oleh karena itu kalau memang melihat tadi bahwa artificial intelligence untuk negara yang berkembang, ya, kita nggak tahu apakah kita sudah maju atau berkembang, ya, atau masih tapi yang jelas sudah berkembang, ya. Nah, tentu saja harus disesuaikan dengan sistem yang sudah ada, dan tentu saja daripada menggantinya seluruhnya, tentu saja ini itu yang kita juga sama-sama memahami, karena Indonesia juga luas. Jadi oleh karena itu kembali lagi pengembangan artificial intelligence yang ada atau kecerdasan artifisial itu harus lihat inkremental, ya, dan juga sesuai dengan sumber daya yang ada di kita. Tentu dengan termasuk manusia yang akan dilatih, apakah nanti robot tadi itu akan menjadi pembantu kita atau alat, ya, atau justru malah jadi guru kita atau tutor kita. Ini yang menjadi problem di artificial intelligence ke depan. Dan ketika kita menggunakan untuk pelayanan publik, tentu saja ini kan bagian yang sebenarnya satu kaidah moralnya adalah kita akan dedikasikan untuk pelayanan publik lebih daripada pelayanan privat, ya. Oleh karena itu kembali lagi, antara pemahaman kita tentang program dan tindakan yang dilakukan dalam program kesehatan ini yang juga mesti didefinisikan, itu juga akan sangat menentukan, ya, karena akan dilaksanakan oleh para pejabat-pejabat yang resmi, ya. Misalnya contoh program pemberantasan malaria atau program untuk stunting dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah apakah nanti akan lebih ke arah private atau ke arah publik, ya. Nah, ini terus terang artificial intelligence dalam kondisi secara etik mestinya diarahkan untuk yang utilitarian, tadi ada sebagian besar untuk masyarakat. Dan tentu saja kembali lagi untuk public health goals yang tentu harus kita lihat termasuk juga private, yaitu untuk menyembuhkan orang yang sakit dan keluarganya, ya. Nah, di situ letak yang utama untuk itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka bahwa artificial intelligence tadi jangan sampai juga dalam konteks pelayanan kesehatan itu harus juga merambah ke mereka yang termarginalisasi atau yang vulnerable, ya. Di samping itu juga harus memahami tentang ini yang underlying, karena walau bagaimanapun pelayanan kesehatan tidak bisa mengignore, melalaikan tentang underlying ini. Jadi ini adalah masalah pendidikan, masalah rumah dan sebagainya. Nah, dalam konteks public policy yang dikhawatirkan adalah bahwa artificial intelligence bersama dengan machine learning dan big data application tadi itu bisa masuk ke dalam yang dinamakan reduksionistik yang sangat rigid, yang sampai kecil dan kaku, ya. Dengan demikian, tanpa disadari artificial intelligence akan dikhawatirkan membentuk satu nilai yang tunggal, yang dominan. Dan ini yang dinamakan sebagai simplifikasi atau ideologisasi, yang kita hanya bisa mengatakan bahwa untuk melakukan kritik, untuk menyeimbangkan adalah melalui kritik ideologi, ya, supaya terbentuk masyarakat yang adil dan setara, ya. Dan inilah kita kembali lagi untuk bicara artificial intelligence tidak bisa lepas dari hukum-hukum internasional, ya, termasuk nilai-nilai universal, itu satu di antaranya melalui bioetika, ya. Dan demikian yang dikhawatirkan tadi, reduksionisme yang sangat kaku dan tunggal itu akan melahirkan absolutisme dan terorisme. Jadi di sini letaknya ada penguasaan kebenaran itu oleh satu grup saja. Ini yang dikhawatirkan.
yang menguasai artificial intelligence. Dengan demikian maka penyeimbangannya adalah melalui humaniora kesehatan dengan penerapan prinsip-prinsip prima facie yang dilaksanakan oleh Etika Meso di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Itulah kembali lagi para dokter mestinya juga memahami ini tentang makro level atau super makro level. Nah, jadi kalau kita lihat itu di dalam konteks artificial intelligence itu memerlukan satu maturitas atau kematangan dari officialnya tadi ya untuk membalance antara risiko dan manfaatnya ya, kemudian konsekuensinya, dan tentu saja pejabat-pejabat yang ada di sini termasuk para dokter dan juga masyarakatnya akan harus terus disadarkan, dan inilah akan membingkai satu model baru dari dokter patient relationship yang kaitannya lebih ke arah prognostikasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa keuntungan artificial intelligence ya itu lebih ke arah tadi. Kalau kita bicara yang micro level pasti akan akurat, diagnosisnya lebih akurat, kemudian prognosisnya lebih tepat, dan juga treatmentnya misalnya contoh pakai yang nanoteknologi dan sebagainya itu akan lebih tepat ya sampai ke sasarannya. Kemudian juga dengan efisiensi diharapkan dalam pelayanan, jadi dari rumah sakit ke puskesmas itu akan lebih transparan ya, lebih efisien ya. Tapi kembali lagi apakah akan terjadi seperti itu? Ini yang jadi problem. Jadi kecerdasan tadi ya itu bisa kadang-kadang dihambat oleh manusia yang tadi belum matang, itu menjadi masalah ya. Jadi misalnya replicability-nya dan sebagainya itu bisa dihambat oleh justru perangai-perangai manusia yang belum mature secara bioetik. Dan ini adalah contoh-contoh untuk bagaimana kita menyaring ya untuk memajukan atau memprogramkan satu pelayanan kesehatan menggunakan artificial intelligence ya. Pertama adalah apakah modelnya tadi itu juga berguna untuk sistem pelayanan kesehatan, dan apakah memang pertanyaannya itu adalah betul-betul bermanfaat untuk pasien. Kemudian juga pasien itu juga dilibatkan, karena kembali lagi tadi ya, kita ini jadi makhluk yang vulnerable ya, karena kita juga kadang-kadang menghadapi satu big data ataupun kecerdasan mesin. Kita adalah sebagai manusia yang tidak berdaya ya. Dan untuk penggunaannya seperti apa? Tadi transparansi dengan data, alur datanya, ya. Kemudian juga clinical question-nya tentu saja yang berguna, karena kembali lagi data klinis itu dipengaruhi oleh subjektivitas. Jadi artinya apakah katakanlah kalau artificial intelligence yang dikembangkan di Inggris katakanlah apakah bisa tepat diterapkan di Kalimantan misalnya gitu ya. Kemudian metodologi yang real tadi tentu saja harus dikaitkan dengan data collection tadi, karena mesin artificial intelligence kan diolah dan mesin yang data tadi disimpan. Kemudian accessibility tadi untuk researcher ini juga menjadi persoalan ya. Kemudian computational tadi apakah bisa dilakukan ya dengan lebih terbuka. Kemudian juga performance dari yang diukur itu relevan atau tidak. Kemudian juga secara statistik tadi ya, itu adalah mewakili bagaimana gejala-gejala klinis yang ada. Kemudian juga base teknologinya tadi itu betul akan dipakai, apakah dia mahal atau tidak mahal, diharapkan yang sedang atau yang jangan sampai terlalu mahal dan terlalu murah gitu kan, yang itu appropriate tadi. Kemudian juga bagian untuk prediction-nya tadi ya, ini adalah kaitannya bagaimana caranya di dalam mesin belajar tadi atau mesin cerdas tadi juga harus kita awasi. Dan juga tadi bisa direproduksi, artinya bisa diulang ya. Kemudian juga evidence yang dilakukan itu apakah betul-betul sebagai alat yang cerdas gitu kan. Kemudian juga apakah bisa dipakai evidence tadi ya kan. Kemudian juga itu mewakili dunia yang sesungguhnya ya, bukan yang virtual. Dan kembali lagi di dalam artificial intelligence adalah jangan sampai ada bias dan ketidakadilan atau ketidakmerataan ya. Ini adalah bagaimana ini juga dikaitkan dengan bagaimana dia mengambil data tadi. Nah, ini adalah makanya informed consent itu sangat penting di dalam pengambilan data. Dan kemudian lagi itu kalau kita lihat apakah data tadi bisa diakses ulang ya, dinilai ulang ya dan diupdate. Kemudian cost effective tadi ya, tentu saja alatnya tadi.
kemudian keuntungannya, dan juga bagaimana masalah regulasinya. Ini yang 20 ini yang relevan untuk kita. Ya. Dan ini satu contoh saja bahwa artificial intelligence tidak mungkin lepas dari biobank ya. Salah satu di antaranya karena dia adalah inputer atau pemberi inputnya adalah biobank. Ini mulai dari radiomed ataupun radiogenomic. Dan tentu saja kembali lagi ini berkaitan dengan bagaimana cara mengambilnya dan sebagainya ya. Kemudian juga kalau kita lihat karena dia adalah di input dan jadi dalam bentuk mesin cerdas, tentu saja nih problem yang ada jangan sampai tadi ya kalau dalam biobank tadi misalnya sel-sel yang nanti akan digunakan karena terapinya adalah 4P tadi genomic atau precision medicine, itu jangan sampai nanti melanggar kaidah-kaidah etik yang seperti ini. Jadi mulai dari informed consent, compensation, ya, komersialisasi dan sebagainya. Termasuk adalah tadi privacy dan ethnicity tadi ya. Dan ini contoh-contohnya harusnya juga sampai ke kesehatan masyarakat atau public health tadi ya. Bahwa misalnya contoh bagaimana menanggulangi mesin cerdas tadi untuk penyakit yang terbanyak, penyakit rakyat ya. Di sini kita lihat mulai dari DBD, asfiksia untuk stunting dan sebagainya tadi, juga termasuk bagian-bagian yang dikaitkan dengan istilah-istilah local wisdom tadi ya, dengan natural language processing-nya tadi ya. Ini adalah bagian yang untuk mengumpulkan bahasa di samping gejala klinis ini juga mesti harus ada kesejalanan ya. Kemudian dari sisi aspeknya pasti adalah do no harm. Itu misalnya contoh adalah test and treat untuk satu program misalnya penyakit tidak menular atau penyakit menular, itu adalah digunakan artificial intelligence atau tidak ya. Kemudian juga social konteksnya tadi ya, ini pasti akan sangat penting dan jangan sampai tadi justru melanggar vulnerability, membuat satu oligarki ya di kalangan kita ya yang abusive ya. Ini bahayanya di situ. Kemudian sudah pasti juga privacy, confidentiality, security, informed consent dan ownership yang lupa. Dan ini bagian-bagian yang nanti akan berjalin berkelindar dengan artificial intelligence di dalam bidang lain. Jadi misalnya contoh kripto ya, masalah itu yang dengan blockchain dan sebagainya, yang jangan sampai kemudian terjadi komersialisasi data. Ini sudah diadres dan itulah topik dari sisi etika atau etiko-legal dan juga nanti mestinya hukumnya akan mengikuti. Nah ini adalah prinsip non-malfeasance. Oke, menurut saya masih sangat relevan untuk safety issue dan sebagainya, dan juga diversity. Dan ini adalah bagaimana kisi-kisinya mestinya ya, bahwa membuat hukum nasional itu sesuai hukum internasional, tetapi juga sesuai dengan dimensi teknologi, yaitu science, technology, and society tadi, social determinant of health, itu harus dikendalikan dalam satu trias tanggung jawab ya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, dalam konteks malpraktek, jadi sekali lagi dalam artificial intelligence seperti robot Sophia tadi kita bayangkan, ya, tentu saja akan dikaitkan dengan hukum-hukum nasional kita, ya, seberapa jauh. Dan tentu saja ada beberapa pandangan di sini, jadi bahwa artificial intelligence itu dianggap sebagai agen elektronik, ya, ini kaitan dengan undang-undang ITE, ya. Jadi ini kita juga memahami dan ini nanti akan bersatu, jadi antara agen elektronik berarti dia dianggap sebagai satu alat, ya, itu alat dari yang dipakai oleh praktek kedokteran ya. Tentu saja tadi hukum-hukum praktek kedokteran dan hukum ITE akan berlangsung berjalan berkelindan. Nah, soal masalah akses tadi atau biobank itu juga perlu ya. Jadi beberapa hal diantaranya adalah akses dari satu komite khusus, hak veto, kemudian prioritasi dari resources yang sudah ada. Apakah nanti data dari biobank tadi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang miskin ya. Kemudian kompensasi kalau memang nanti ada prosedur khusus dan juga dijaga ya oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini menjadi satu bioguardian, jadi semacam kayak katakanlah pengawal ya dari satu etika dari kepemilikan maupun hak asasi manusia dari si orang yang dideposit ya ada di biobank tersebut. Supaya kembali lagi ini adalah memerlukan satu klinisi ataupun akademisi baru di sini ya dengan mengandung unsur mediko-legal. Nah, jadi kalau kita lihat, balik lagi problematika adalah sama karena ini adalah ditarik ke satu mesin cerdas dan data yang big data tentu saja adalah sama ya tentang informed consent dan sebagainya, algorithmic fairness dan sebagainya, privacy dan protection, cyber security dan sebagainya ya. Ini segmennya seperti itu.
Nah, dalam konteks tadi privacy dan proteksi data ini yang sedang dikembangkan ya. Ini memang jadi peraturan-peraturan pemerintah yang ada ya dengan PP 71 ya tentang privacy, terbukanya informasi publik tadi misalnya confidentiality itu dikecualikan ya, dan juga confidentiality akan tetap dijaga dalam pasien peraturan menteri kita ya. Kemudian kita lihat bahwa yang tadi vulnerability tadi adalah kemungkinan memang kita harus meningkatkan perlindungannya tentang privacy karena kosakata privacy ini belum cukup dipahami oleh masyarakat kita karena masyarakat kita dengan budaya medsos malah cenderung untuk mengumbar data-data pribadinya ya. Nah, sedangkan ini sekarang masih digodok ya. Kemudian juga tentu saja hukum ketinggalan dibandingkan dengan teknologi. Dan karena ini sesuai dengan hukum tentu saja, jadi oleh karena itu kembali lagi memerlukan satu keseimbangan kematangan bioetik tadi dalam mengelola satu teknologi baru dan tentu saja kaitannya dengan hukum internasional tadi. Kalau di beberapa negara memang ini sudah diatur ya, itu sangat cerdas. Oleh karena itu kembali lagi dari bentuk hukum yang sudah diatur saja ini mencerminkan bahwa masyarakat yang sudah membuat medico legal seperti ini pasti sudah lebih matang dibandingkan dengan yang belum. Nah, ini contoh-contoh juga di mana satu hal bahwa masalah big data dan artificial intelligence itu bisa dimanipulasi. Dan ini kembali lagi bahwa mereka yang nyolong di tikungan istilahnya itu yang membuat satu IT sistem itu tidak berjalan dengan cara baik. Ini adalah memang harusnya dilakukan satu kritikan dan tadi saya bilang ini bisa menjadi satu terorisme atau absolutisme tadi ya. Dan demikian maka uncertainties kita makin menjadi-jadi karena sistem yang aman itu juga di dalam artificial intelligence masih suka dipertanyakan. Ini satu contoh juga bahwa di dalam konteks WannaCry tadi dari National Health Services tadi memang akan ada kaitannya dengan fraud. Nah, oleh karena itu kembali lagi payment integrity di dalam gejala-gejala simptom tadi katakanlah itu harusnya dikawal betul ya, jangan sampai nanti di otak-atik di level atas. Artinya mereka-mereka yang oligarki tadi di atas itulah yang bermain ya. Kasihan teman-teman sejawat kita yang secara klinisi sudah memberi input yang baik ya, itu akan masuk ke sana. Nah, oleh karena itu kembali lagi mempersoalkan seperti ini, apakah nanti antara AI yang kita pakai itu akan menjadi juga AI yang fungsinya sebagai watchdog dari perilaku ya. Perilaku ada kemungkinan fraud di kalangan-kalangan penjamin maupun pemilik rumah sakit dan sebagainya, itu akan menjadi satu persoalan yang besar ke depan hari ya. Nah, jadi ini juga dari sisi pelayanan mikro ya, tentu saja di Undang-Undang Praktik Kedokteran bisa saja itu terjadi pelanggaran dari sisi informed consent. Jadi bagian dari bagaimana perolehan informed consent tadi, apakah ini akan mempengaruhi bentuk hubungan dokter pasien yang ke depan ya, karena sifatnya lebih virtual dan lebih tidak menggambarkan tentang kasih sayang tadi ya. Nah, ini adalah menjadi satu persoalan ke depan ya. Jadi legal breach ini apakah nanti dipersalahkan si robotnya itu atau kepada si dosen dokter yang mempekerjakan si artificial intelligence tadi ya. Ini yang menjadi masalah ke depan antara tanggung jawab langsung dengan tanggung jawab yang respondeat superior ya. Nah, kemudian kita lihat juga problem-problem ini adalah ada kelemahan-kelemahan tadi ya. Jadi bagaimana bahwa katakanlah keluhan pasien itu bisa direkayasa ya, gitu ya, termasuk juga gejala klinisnya ya. Ini yang menjadi problem kembali lagi transparansi dan memerlukan kematangan masyarakat, terutama pejabat, profesi dan juga masyarakat itu sendiri ya, pasien. Nah, ini jadi tadi yang saya katakan. Jadi apakah memang dimungkinkan ada hal-hal yang bisa mengawal jangan sampai terjadi fraud dan juga terjadi tadi satu adversarial attack yang tadi. Kenapa? Karena kembali lagi mesin ini bisa diakali kalau dari awal algoritmiknya tadi disimpangi. Kita sama-sama tahu misalnya contoh dalam teknologi DNA itu ada alat untuk memotong DNA dengan CRISPR. Jadi kalau susunan proteinnya diubah gitu ya dari awalnya dari pangkalnya itu nanti makhluknya berubah gitu. Nah, ini juga problem yang mestinya antara teman-teman dokter dan teman-teman ahli IT akan bisa memahami masalah ini ya.
kembali lagi termasuk juga masalah teman-teman yang dari sisi pembiayaan. Nah, ini satu contoh saja bahwa adversarial attack itu bisa diakali melalui melalui satu komputer yang tadi melalui gambar yang bisa dilakukan bahwa katakanlah seolah-olah antara mereka ada satu karsinoma ya dengan stadium dini dengan yang fake ya, yang bohong gitu ya. Jadi kita lihat dari sini, ini bagian sebenarnya secara canggih nanti sebagai satu data dukung, tapi ini yang palsu ya, yang bisa dipakai untuk masuk ke tagihan-tagihan. Dan ini adalah bagian yang sebenarnya kembali lagi para teman sejawat ketika sudah bermain dengan artificial intelligence, jangan lupa bahwa mengawal tentang sistem jaminannya gitu. Kalau tidak ya kembali lagi kita adalah bisa jadi korban gitu ya. Jadi kembali lagi klaim asuransi mesti dipelajari embedded di dalam kurikulum ya, tentu saja, dan di dalam profesi ya. Nah, inilah maka satu diantaranya adalah perhimpunan-perhimpunan spesialis khususnya mestinya membentuk yang divisi atau subspesialis yang sosial atau komunitas supaya memahami masalah seperti ini ya. Ini adalah satu contoh saja ya. Nah, ini akan menyebabkan satu problem medico-legal yang ke depan. Nah, pertanyaannya adalah subjek hukumnya yang mana? Ini tentu saja adalah tetap bahwa teman sejawat sebagai subjek hukum sepanjang AI itu masih merupakan alat, belum menjadi satu mitra yang terpercaya ya secara hukum ya, tentu saja dia adalah sebagai alat dan tentu saja tanggung jawab hukumnya adalah di dokter atau di rumah sakitnya. Jadi simpulannya adalah bahwa implementasi secara etis dari artificial intelligence tadi tentu saja akan ditentukan oleh satu keseimbangan ya, penerapan bioetik dan juga humaniora kesehatan tadi yang bagaimana mengadres masalah manfaat dan kerugiannya ya pada pasien dan masyarakat. Kemudian pejabat pemerintah ya, kemudian public health officer termasuk profesional ya, itu harusnya memahami dan mencapai satu tingkat maturitas menggunakan ini. Jadi ini yang harus dilakukan secara instrumental, tidak bisa dadakan gitu ya, di semua level. Nah, oleh karena itu kembali lagi karena mereka punya satu kewajiban pada masyarakat dan pasien khususnya harus melakukan satu diskusi terus-menerus. Dan kembali lagi pemahaman tentang yang baik ya dari hukum-hukum internasional dan kolaborasinya tentu saja akan membingkai bagaimana kita harus menerapkan satu kebijakan di dalam AI ini. Jangan sampai terjadi ya, kita sama-sama mencegah terjadinya single rigid hedonistic principle ya, yang menjadi satu absolutisme maupun terorisme tadi yang akhirnya akan menjadikan masyarakat yang tidak adil ya, lembaganya tidak adil dan juga ada ketimpangan sosial di masyarakat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.